Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat EPAI Seman 1 Cijeruk. Kita kembali di Elektronik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Cijeruk. Belajar pendidikan agama Islam di mana saja dan kapan saja. Oke, hari ini kita bicara tentang satu kompetensi dasar di kelas 11, yaitu materinya adalah makna iman kepada Rasul. Nah, ada sebuah KD di kelas 11 yang berbunyi menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada Rasul. Hari ini kita akan bicara tentang itu. Ketika kita berbicara tentang makna iman kepada Rasul, ada tiga kata yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah makna, kemudian dua iman, kemudian yang ketiga adalah Rasul. Apa itu makna? Makna itu adalah hakikat. Jadi intinya tuh apa sih itu makna? Jadi makna itu adalah arti yang sebenarnya. Yang kedua, kita bicara tentang iman. Apa itu iman? Iman itu bahasa kitanya percaya. Nah, ketika kita dikatakan beriman, kita percaya, tentu percaya ini sebenarnya bukan hanya tentang kata-kata. Percaya itu adalah butuh pembuktian. Karena orang yang percaya itu dikatakan tidak percaya kalau dia tidak membuktikan. Satu contoh misalnya, kamu percaya sama bapak, kemudian bapak bilang begini, kalau kamu mau pinter matematika, kamu bakar buku matematika, kemudian kamu seduh, bikin kopi, kemudian kamu minum. Nah, kalau kamu percaya sama bapak, apa yang akan kamu lakukan? Oke, pasti kita akan melakukannya, betul. Tapi kalau kita nggak percaya, kalau kamu nggak percaya, nggak mungkin, betul nggak? 1000 kali kamu ngomong kamu percaya sama bapak, tapi kamu tidak melakukan apa yang disampaikan, itu sebenarnya bapak akan menilai kalian itu tidak percaya sama bapak. Makanya tepatlah Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan sebagian manusia itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimumin. Mereka sebenarnya tidak beriman. Ini adalah orang-orang yang beriman hanya dalam kata-kata. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mendefinisikan iman itu dengan 3 hal. Aqdun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah keyakinan diri yang kemudian diikrarkan. Diikrarkan itu dijanjikan oleh mulut dan dibuktikan dengan perbuatan. Kemudian yang ketiga itu adalah Rasul. Apa itu Rasul? Rasul itu bahasa kitanya adalah utusan. Rasulullah itu berarti utusan Allah. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah membuktikan, mengajarkan kepada umat tentang ajaran Allah. Apa ajaran Allah? Ajaran Allah yang dibawa oleh para Rasul semuanya adalah berbicara tentang tauhid. Semuanya berbicara tentang la syarikalah, tidak menyekutukan Allah, hanya beribadah kepada Allah, hanya mengabdi kepada Allah, tidak menyekutukannya. Semua ajaran Rasul akan membawa ke situ, akan membawa manusia untuk hanya mengabdi kepada Allah, tidak mengabdi kepada selain Allah, tidak mengabdi kepada keinginan dirinya, tidak mengabdi kepada keinginan bosnya, tidak mengabdi kepada keinginan atasannya, tidak mengabdi kepada keinginan makhluk yang lain. Rasulullah mengajak kita semua, mengajarkan kita semua untuk hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu harus dalam konteks pengabdian kepada Allah. Nah, kembali ke tadi, apa sebenarnya makna iman kepada Rasul? Iman adalah percaya, percaya adalah membuktikan, Rasul adalah utusan Allah. Maka makna iman kepada Rasul sebenarnya adalah meyakini bahwa ada Rasulullah dan membuktikan semua perkataan-perkataan Rasul, semua ajaran-ajaran Rasul. Tidaklah kita dikatakan beriman kepada Rasul
kalau kita tidak menjalankan apa yang diajarkannya. Itu makanya kemudian lahirlah ada Quran dan Sunnah. Sunnah itulah ajaran-ajaran Rasul. Maka orang yang beriman kepada Rasul itu pasti menjaga sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul? Bukan hanya jenggot. Oke? Sunnah Rasul itu apa? Sunnah Rasul itu adalah ajaran Rasul. 1. Puasa Senin Kemis. Nah, itu sunnah Rasul. 2. Membantu yang lain. Sampai Rasul kan dalam sebuah cerita begini. Rasul itu di pasar Madinah itu dia setiap hari memberi makan Yahudi yang buta. Sambil disuapin, si Yahudi itu menghina-hina Rasul. Nah, Rasulullah itu mengajarkan kita sayang sama manusia yang lain, itu sudah sampai selevel itu. Kalau kita percaya sama Rasulullah, maka ikuti apa yang Rasulullah sampaikan. Kalau Rasulullah mengatakan misalnya afdolul amal yang paling afdol itu salah satunya adalah sholat di awal waktu, ya kita lakukan. Rasulullah nyuruh kita puasa. Rasulullah nyuruh kita berbakti pada orang tua, lakukan. Rasulullah menyuruh kita menolong sesama, lakukan. Rasulullah menyuruh kita bersedekah, lakukan. Tidak melakukan apa yang diminta oleh Rasulullah, itu sebenarnya kita nggak percaya sama Rasulullah. Itu hakikatnya di situ. Maka sekali lagi tadi, percaya itu bukan di mulut. Karena ketika percaya di mulut, Allah sudah katakan dengan tegas di Quran surat Al-Baqarah ayat 8 tadi. Ada manusia yang ngomong, yang ngaku beriman pada Allah dan hari kiamat, tapi kata Allah enggak. Jadi makna iman pada Rasul sebenarnya adalah hakikatnya ikuti, lakukan, kerjakan apa yang Rasulullah ajarkan. Oke? Itu pembelajaran kita hari ini pentingnya. Lebih detail kalian bisa lihat di materi di FYI kita, di web FYI kita atau di aplikasi FYI kita. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari ini, nanti silahkan kalian buat sebuah project, ya, buat sebuah project yang membuktikan keimanan kita kepada Rasul. Apa saja Pak projectnya? Banyak. Ngaji, baca Quran tiap hari itu project. Kemudian santunan itu project. Gotong royong membersihkan lingkungan itu juga project. Karena apa? Karena kata Allah, kata Rasulullah, an-nazafatu minal iman. Jaga kebersihan itu adalah kebagian dari iman. Buatlah project bersama sama teman-teman yang lain. Silakan kalian bentuk kelompok, nanti kita akan atur di kelas. Bangun kelompoknya. Misalnya kelompok ini mau bikin project apa, kelompok ini mau bikin project apa, kelompok ini mau bikin project apa. Oke? Kita lakukan projectnya selama 1 minggu atau 1 bulan, tergantung nanti kesepakatan kita di kelas. Oke? Itu. Mudah-mudahan dengan begitu kita diakui sebagai umat Rasul. Ya, karena jadi umat Rasul bukan pengakuan kita, tapi pengakuan Rasulullah. Mungkinkah kita diaku sebagai umat Rasul kalau kita nggak nurut sama Rasul? Itu kuncinya. Oke? Itu materi kita di kelas 11, makna iman pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul ada 25, itu harus kita pelajari karakter-karakter Rasulnya, ajaran-ajaran Rasulnya. Tapi ajaran-ajaran 25 Rasul itu sudah disempurnakan di ajarannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita perbanyak bersolawat kepada Rasul. Makna dari solawat adalah melakukan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu lagi nanti di materi-materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, tetap mencoba. Karena belajar adalah mencoba. Kalau kamu hanya ingin tahu, itu namanya kepo. Salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.